Sekarang kita membahas tentang ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin bab pertama. Ya, insyaallah kajian Ihya Ulumuddin kita akan tayangkan di YouTube. Keutamaan ilmu dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Kita baca semua karena ini adalah kita mengaji kitab, ya. Fadilatul ilm. Jadi al-babul awal fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi wa syawahidihi minan naqli wal aqli. Keutamaan ilmu dan mengajar dan belajar dan syahid, ya, dalil dari Al-Qur'an dan logika. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Qur'ani qauluhu azza wa jalla. Syawahiduha ini dalilnya dari Al-Qur'an. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Surat Al-Imran ayat 18. Allah bersaksi, artinya Allah menyaksikan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan malaikat dan orang yang punya ilmu itu juga mendirikan atau melakukan sebuah keadilan atau kebenaran. Ya. Jadi Allah itu menyandingkan la ilaha illallah Allah, lalu malaikat dan ahli ilmu sebagai orang yang menyaksikan tentang kebenaran atau keadilan. Jadi Allah itu memposisikan ahli ilmu itu sangat mulia sekali karena disandingkan dengan setelah malaikatnya dari segi kedudukannya. Fanzur, lihatlah, kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi wa sunniya bil malaikati wa sullitha bi ahli ilmi. Nah, jadi Allah mulai dengan dirinya, lalu malaikat, lalu ahli ilmu. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalaan wa nabalan. Ini sudah menjadi bukti keagungan, kemuliaan dan kehebatan orang yang mempunyai ilmu. Nah, jadi kamu harus ngaji, daras, ta'lim, ta'allum, enggak boleh ditinggalkan. Apa saja. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu, diangkat dengan derajat yang tinggi. Jadi kalau mau mulia derajat harus dengan ilmu. Maka kalau kamu punya ilmu harus kamu hormati ilmumu. Dengan apa? Dengan pakaian yang baik, yang sopan. Kemudian dengan tingkah laku, akhlak dan ucapan perbuatan. Jangan sampai kamu punya ilmu tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang yang punya ilmu, malah ini bencana, ya. Jadi orang kalau mau derajatnya diangkat oleh Allah mencari ilmu, wis gitu aja. Sampai mati. Nah, harus diingat sampai mati. Jangan sampai lupa. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas beliau mengatakan, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajatin. Orang ulama, orang-orang yang punya ilmu, derajatnya itu 700 derajat lebih tinggi daripada orang mukmin biasa. Ma baina darajataini masiratu 500 amin. Di antara dua derajat itu saking jauhnya berapa? Perjalanan 500 tahun. Saking hebatnya orang yang punya ilmu. Jadi harus dibekali ilmu. Jangan sampai nggak punya ilmu. Mencari ilmu karena Allah, titik. Supaya kita nggak menyesal, nggak kecewa, dan tidak sia-sia. Harus diingat. Wa qala azza wa jal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Jelas tidak sama. Wa qala ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama, orang yang punya ilmu. Orang banyak ibadahnya tapi enggak punya ilmu, hatinya dikatakan belum merasuk cinta dan takut kepada Allah. Jadi kalau mau takut kepada Allah, syaratnya harus dengan ilmu. Makanya faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Orang faqih satu, orang alim satu itu lebih hebat daripada 1000 ahli ibadah.
Maka kalian jangan tergiur dengan banyak ibadahnya kalau nggak punya ilmu. Tapi punya ilmu nggak ibadah, berarti ilmunya nggak berguna. Nah, ngono loh. Ya. Kita agak cepat karena banyak Al-Qur'annya. Kalau kita terangkan nggak selesai. Wa qala ta'ala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian dan orang yang punya ilmu. Wa man 'indahu 'ilmul kitab. Loh, gitu. Mulia derajatnya. Wa qala ta'ala qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tambah dia sendiri itu. Hanya ana atika bih. Ini yang ngomong Asif bin Barkhiyah insyaallah. Ketika Nabi Sulaiman didatangkan apa? Kerajaan itu Balqis ya. Orang jin ifrit satu kedipan satu duduk kan, qabla an taquma min maqamik gitu ya. Kalau orang ahli ilmu cepat sekedip langsung datang. Saking cepatnya. Langsung datang kerajaannya Nabi Sulaiman ya dari Ratu Balqis. Nek jin ifrit butuh waktu berapa menit duduk atau berapa detik ya. Itu orang punya ilmu itu mulia. Tambihan sebagai peringatan atau perhatian ala annahu iqtadara biquwwatil ilmi, menunjukkan dia itu mampu dengan kekuatan ilmunya ya. Orang boleh kurus kecil, tapi punya ilmu bisa mengalahkan orang yang besar. Petinju itu kan nggak selalu besar, kan ada Mike Tyson itu kan agak kecil kan. Oh, itu petinju besar-besar ya kalah sama. Jadi punya ilmunya. Wa qala azza wa jalla wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Orang punya ilmu itu mengatakan, kenapa kamu itu iri sama hartanya Qarun? Ya kan, orang punya ilmu, pahala Allah lebih baik daripada itu semuanya bagi orang beriman dan beramal saleh. Ini asbabul urutnya, nuzulnya berkaitan dengan munasabahnya, berkaitan dengan orang-orang yang melihat Qarun itu kaget, wah, ya kan? Orang-orang yang kini harta itu kalau punya apa? Lihat Qarun kepin kasih harta. Orang beriman, wailakum, enggak. Pahala lebih baik daripada amal soleh. Jadi kamu jangan sekali-sekali begini. Saya sudah tahajud tapi enggak dikasih Allah ijabah. Oh, keliru. Kamu sudah dikasih Allah tahajud. Saya sudah berdoa tapi enggak dikasih keinginan saya. Kamu sudah dikasih. Dikasih apa? Dikasih berdoa. Andai kalau Allah enggak ngasih, kamu enggak bisa berdoa. Dan berdoa itu nikmat. Paham ya? Saya dikasih Allah apa? Saya dikasih apa? Bisa daras, bisa belajar, saya bisa ngaji Quran, itu sudah cukup. Lebih dari itu, ya. Harta buahnya nggak ada ilmunya, ya tambah nggak karuan. Maka dari itu jangan pernah mengatakan saya sudah tahajud, Allah nggak ngasih. Allah sudah ngasih kamu, ngasih apa? Ngasih tahajud. Paham tak kira? Allah nggak ngasih harta, Allah sudah ngasih sehat, ya. Pikirannya normal, kan gitu deh. Itu luar biasa itu. Bayyana anna 'azama qadril akhirati yu'lamu bil ilmi. Allah menunjukkan sesungguhnya kehebatan, kemuliaan, kedudukan akhirat itu diketahui dengan ilmu. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Yang bisa memahami hanya orang-orang yang alim tentang beberapa perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, kita hanya sampai Al-Qur'an saja, besok hadisnya. Keutamaan ilmu dalam hadis. Wa qala ta'ala walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Jadi perkara-perkara dikembalikan kepada Rasulullah, orang-orang yang punya kebijakan pemerintahan, dan supaya diketahui orang-orang yang bisa mengambil kebijakan ilmu, kebijakan dari itu semuanya. Rudda hukmuhu fil waqa'i ila istinbatihim wa alhaqa rutbatahum bi rutbatil anbiya'i fi kashfi hukmillahi. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu nisbatnya kemana? Nisbatnya kepada Nabi, kan kepada Rasul. Ulil amri yang punya kewenangan itu ya, pemerintah, lalu kepada orang yang ahli ilmu supaya diketahui oleh orang-orang yang mengambil kebijakan. Jadi orang mengambil itu dinisbatkan pada Nabi juga runtutannya karena mengambil keputusan dengan ilmu. Wa qila fi qoulihi ta'ala
Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Sawatikum, wahai bani Adam, Allah telah menurunkan kepada kalian, menurunkan apa? Menurunkan libasa. Kalau bahasa tekstualnya itu baju yang bisa menutupi sawatikum, aurat kalian. Tapi di sini artinya apa? Sawatikum itu libasa itu artinya apa? Ilmu. Tafsir sufi. Gak bisa dinalar. Artinya Allah menurunkan apa? Menurunkan libasa itu ilmu. Warisha, yakin. Ilmu itu mendatangkan keyakinan. Walibasut taqwa dzalika khair. Di sini enggak ada khair ya. Walibasut taqwa titik gitu ya. Yakni al-haya'a. Dan baju takwa di sini tafsirnya yang Ghazali menjelaskan itu haya, malu. Orang punya ilmu itu malu. Kalau enggak punya ilmu enggak malu. Enggak pakai baju enggak malu. Itu enggak punya ilmu. Di bandara itu banyak orang enggak pakai baju, heran dia, wadem padahal. Ya Bang Garek. Dingin. Tapi banyak enggak pakai baju itu, heran. Fungsinya apa coba? Ya kan? Malah orang kan enggak semua senang. Gitu ya, paham tak? Wa qala 'azza wa jalla wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala ilm. Allah rinci, Allah terangkan, jelaskan dengan ilmu. Wa qala ta'ala falanaqussanna 'alaihim bi'ilm. Dengan ilmu Allah akan menceritakan mereka semuanya. Wa qala 'azza wa jalla bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itu adalah Al-Qur'an, ayat-ayat yang nyata, yang jelas di dada orang yang punya ilmu. Jadi orang hafal Quran itu orang yang berilmu. Biar masih terkesan ada dosen itu, Ustaz, hafal Quran itu ilmu apa enggak? Masih ingat terkesan itu. Langsung, Ustaz tak tanya sekarang, Quran itu ilmu apa tidak? Menghafalkan Quran itu. Ngono jawaban, Masya Allah. Terkesan, ya apa Quran enggak ilmu itu? Sumbernya ilmu itu ya Quran. Gitu, terang di forum itu. Quran itu ilmu apa tidak sih hafal Quran itu? Padahal Allah sudah jelaskan, itu Al-Quran ditaruh di hati orang-orang yang punya ilmu. Enggak punya ilmu enggak hafal Quran. Lamun lo gak tahu artinya, tafsirnya tetap ilmu. Dari mana ilmunya? Tajwid. Guna ya apa enggak ilmu iki? Panjang pendek ya apa enggak ilmu iki? Ya apa enggak iki? Terus cara menghafalkan, cara bacanya, kapan, bagaimana perasaannya, rasanya, efeknya, dampaknya. Apa enggak ilmu kabeh iki? Nah, inilah. Jangan sampai kita kena hijab begini ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya kita doakan semuanya. Wa qala ta'ala terakhir, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah akan mengajarkan dia dengan bayan. Bayan itu artinya banyak, keluar penjelasan ya. Bayan itu juga Al-Qur'an dan tafsirnya banyak sekali. Jadi Allah itu kalau kepingin hambanya baik, itu Allah kasih ilmu. Titik. Ilmu itu kan enggak harus banyak. Kan begitu, Rek. Banyak itu enggak habisnya, Rek. Ilmu itu andaikan dalam Al-Qur'an, andaikan lautan jadi tinta, tumbuhan jadi pena, ilmunya Allah ma nafidat kalimatullah. Ilmunya Allah enggak akan habis. Jadi banyaknya ilmu itu tidak menjadi patokan, tapi kamu harus alim dalam segala hal yang berhubungan dengan ibadah kita. Wa inna ma dzikra dzalika fi ma'radil imtinan. Semua itu Allah sebutkan dalam konteks apa? Mengagungkan kedudukan ilmu. Makanya orang ilmu itu orang ada orang yang tidak dimakan tanah jasad itu siapa? Ulama. Jadi kalau kamu itu ulama, jasadmu itu nanti. Maka kalau ngajar yang ikhlas, ya ikhlas. Jangan sampai kita ngajar sia-sia. Kalau mendapat uang, berapa uang itu? Ya butuh ya masih 100.000 ya banyak, tapi kan jangan. Minta yang lain dari Allah. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa, kita doakan. Ya, jadi kiai-kiai kondang ya dikasih alhamdulillah tak tampani, nggak dikasih kebacut. Nggak dikasih tega kira-kira gitu. Ya tapi ya nggak usah ngono, yes. Nggak dikasih ya Allah nggak mungkin. Setelah kalau kamu yang mana ingat ya, yang penting buktikan kalau kamu berjuang atas nama Allah, jangan sampai 1% ragu hidupmu sama Allah nggak diurusi, jangan sampai. Yakin, kudu yakin. Aku pasti makan, ini harus ngono. Ini masalah enak itu kan relatif, masih wong diwake tanya itu sering makan nggak enak itu. Meskipun kasurnya spring bed mahal, sering nggak bisa tidur. Ngono. Jadi jangan lihat
kulitnya, dalamnya. Kalau kamu berjuang atas nama Allah, wis talarek. Kamu kepingin kebutuhanmu harus dipenuhi. Ngono nek dia prinsipnya ngono. Selama kamu atas nama Allah ya berjuang lo ya. Kudu ono korbane, korban tuh ngajar. Ono ojo menang atas nama Allah aja. Ya kudu artinya berjuang atas nama Allah, hidupmu pasti tercukupi, terpenuhi. Pasti wis kadek gak. In tansurullaha yansurukum. Ya urusan mewah itu ya urusan lain. Ya kan, urusan mewah, urusan ya itu beda. Ini kebutuhanmu loh ya. Allah itu ngasih kebutuhanmu. Keinginanmu belum tentu. Keinginanmu belum tentu dipenuhi sama Allah, tapi kebutuhanmu pasti dicukupi oleh Allah. Bagi yang bertakwa, beriman, memperjuangkan agama Allah. Harus diingat. Kalau kamu kan sekarang belajar, ya niati, saya belajar di Allah, saya kepingin besok nanti kalau sudah hafal Quran, sudah saya bisa ngaji Al-Quran dengan baik, saya akan mengajarkan kepada orang lain. Ya sudah mikir bicara, yang bisa gak jadi nanti. Urusan ada duit ya Allah, kalau betul gak ada harta ya Allah, ngono, ya Allah saya gak punya uang ya Allah, berikan saya jalan supaya saya bisa punya uang, ngono caranya. Ojo, arah ini gak bayar, terus diurui gak bayar. Ngono, nek ngajinya gratis. Ya, saya ngasih bungkus yang bayar ya. Paham tak guys, syarat formalitas ya. Paham tak guys? Ngono caranya ya, wallahu alam bisawab.